Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini, siang ini kita masih diberikan kesehatan, juga kenikmatan yang lain yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapannya kita semuanya akan mendapatkan pertolongannya atau syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, mohon maafnya sebentar. Hari ini adalah di mana saya selaku CGP di sini akan melaksanakan tugas, yaitu diseminasi modul 1.7 aksi nyata modul 1 dari terima kasih sudah duanya atas waktunya. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Untuk memulai, mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi tidak ada halangan apa-apa. Ya, masih fokus ya? Masih. Tadi kita sudah makan. Makan ada 2 kali. Ya, tadi boros sudah sedikit, saya tidak pakai garam ya. Bukan muntah garam itu. Sudah makan. Iya. Ini saya punya gambar 4 ya. 4, tapi ini rangkaian dari gambar dan juga tulisan. Kemudian ada tulisan, ada huruf yang dipimpin, artinya tidak atau tokonya tidak. Ini ada 4, biar lebih cepat saya bagi aja ya. Ini kelompok yang 1, 2, 3, 4. Berarti Pak Agus dan Bu Alisa yang nomor 1, silakan dicari itu tulisan apa, maunya itu apa itu. Iya. Atau mungkin dari teman-teman itu sudah tahu ya, Pak Agus tahu seperti itu ya. Silakan. Nah, kasih waktu 1 menit. Iya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Biar tidak kebanyakan itu. Apapun jawabannya dikeluarkan. Salah, ya. Disimpan dulu. Iya, yang lain sudah? Tidak. Pak Gus, Bu Alisa, jangan lupa tuh, tepat sekali tepuk tangan Pak Alisa dan Pak Agus. Bu Ron dan Bu Tri, Doyati, itu ada kuburan, kemudian ada Lisa, tapi punya sama dengan A-nya diganti dengan A, itu diganti dengan A. Ya pengaruh video ini bukan tidak apa-apa, salah apa? Punya, kubur rasa. Ada yang lain yang mau menanggapi kira-kira betul lagi nih? Iya, betul lagi. Aku mau nih kayak gitu. Oh ya salah Pak ini. Berikutnya, ini tantangan seru. Iya benar. Tantangan seru. Terus berikutnya, lebih baik. Kenapa lebih baik? Iya. Iya, kita bukan untuk semuanya. Ini walaupun kelihatannya sepeda tapi mumet juga ya. Karena ada sedikit seperti itu. Ya, cukup. Insyaallah fokus sudah kembali. Hari ini kita akan belajar hampir sama dengan foto tadi ya. Tadi Bapak-bapak. Yang pertama adalah disiplin positif, teori, motivasi untuk menggambarkan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif?
Berarti ada disiplin, ada positif, ada dua kata. Kira-kira disiplin itu menurut teman-teman apa? Tanpa melihat literasi yang lain, disiplin apa ya? Sesuai aturan. Betul. Yang lain? Patuh, tepat waktu. Ya, bagian dari disiplin. Positif berarti sesuatu yang benar, yang baik. Berarti disiplin positif artinya mentaati hal yang baik, mungkin seperti itu ya. Kita lihat. Menurut dia ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Tadi kita kan menganggapnya disiplin adalah taat ya, ataupun patuh, ataupun apa ya, sejenisnya ya. Ini agak beda ya, ini kok belajar? Sama nggak kira-kira ya? Nah, setelah lanjut, beliau mengatakan belajar bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, intinya tidak terlalu berbeda, sama, karena ini mengacu belajar, tetapi lebih kepada dari diri kita. Ya, kalau tadi taat kan atau patuh atau mematuhi peraturan itu belum tentu dari dalam diri kita, ya kan? Ada kalanya karena memang takut ada hukuman kalau tidak melaksanakan, ataupun karena ada penghargaan, itu juga bisa ya, itu dari luar. Nah, kalau ini berarti motivasinya dari dalam. Kemudian disiplin sering dikaitkan dengan hukuman tadi, hukuman apapun baik fisik maupun non fisik, verbal maupun non verbal, yang secara teori tidak boleh tidak? Tidak boleh, tetapi kita terkadang perlu seperti itu. Artinya ya jangan terus-terusan. Begitu hukuman terus-terusan, anak juga akan kebal. Seperti itu. Tidak, tidak mau taat lagi kalau sudah kebal. Kemudian kalau menurut KHD, saya bagus. Kiajar, Diantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu self disiplin. Nah, disiplin dari dalam diri sendiri, bukan karena orang ataupun faktor dari luar. Seperti itu. Apa bisa disiplin dari dalam diri sendiri? Bisa. Itu tingkatan yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi. Lanjutkan. Sebagai pendidik, kita mempunyai tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif mengacu pada nilai kebajikan universal berdasarkan motivasi intrinsik. Ini poinnya adalah kebajikan universal. Tadi sudah disampaikan, atau berdasarkan literasi juga banyak. Kebajikan universal itu apa ya? Kebajikan sebenarnya kebaikan apa tidak? Kebajikan, kebaikan. Kalau bahasa Indonesia pilih yang mana, kebajikan atau kebaikan? Kayaknya kebaikan ya, tapi ini sudah dipakukan. Ini kebajikan identik dengan Jawa kayaknya. Kebajikan universal artinya sesuatu yang baik menurut semuanya, entah itu apapun ya. Misalnya senyum, tadi ketemu senyum, atau menolong orang, baik, semua, tidak terbatas pada sekolah, bisa di luar sekolah dan sebagainya. Kebajikan universal berdasarkan motivasi dari dalam diri sendiri. Berikutnya, ini ada motivasi perilaku manusia. Ini Diane Rosen menyatakan ada 3 motivasi. Motivasi orang beda-beda, ada 3. Menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini kira-kira untuk anak didik kita sering dipakai kan? Anak ternyata belajar rajin ataupun upacara itu karena takut dihukum. Iya benar? Iya. Apa karena dalam diri sudah? Takut dihukum. Takut dihukum. Kalau menurut saya sosial SD memang harus ada latihan-latihannya dengan tadi ada hukuman sedikit walaupun itu tidak dibenarkan. Tapi arahnya nanti akan dari dalam, maksudnya seperti itu. Bagaimana akan berubah yang tadinya dari hukuman akan pindah ke motivasi dari dalam diri.
Yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan kebalikannya tadi, belajar rajin ya Le, nanti tak kasih uang setiap belajar semalam 5.000 misalkan. Sergap banget apa enggak? Sergap. Ya, tapi itu juga tidak bagus efeknya. 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, oke. Tapi kesana nanti akan tidak bagus dampaknya jangka panjangnya. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang dimaksud dari dalam intrinsik, yang ini nomor 3, yang ekstrinsik dari 1 dan 2 ini. Seperti itu. Kemudian menurut Anda motivasi yang paling sering mendasari perilaku murid yang mana? 1, 2, 3. 1, karena hubungan atau karena pengen dikasih sesuatu atau dari dalam diri sendiri. Agus coba dari murid kita, kira-kira mana yang sering taat ya, melakukan, tapi karena apa akhirnya? Nomor 1 itu sekali. Nomor 2 ada tapi di bawah ya, karena memberi penghargaan. Kalau anak kadang-kadang itu penghargaannya apa? Uang bisa kan, tetapi hanya sekali saja, karena itu juga materi ya. Karena orang kedua dia nggak bisa ngasih seperti itu. Terus sekali dalam motivasi yang terbesar adalah karena ketidaknyamanan ataupun menghindari hukuman. Seperti itu. Yang berikut ya, ini opsi untuk diri kita masing-masing. Coba Agus, biar sabit. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang seringkali terlambat, atau tidak ada atasan memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sebelum tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Kira-kira kalau tidak ada aturan, dilarang absensi online tidak jadi itu ya. Bisa saya seperti itu. Kira-kira akan tetap datang sebelum jam 7 atau tidak kira-kira? Coba salah satu memberikan pendapatnya. Coba Bu. Terima kasih. Kalau saya insya Allah akan datang tepat waktu, karena itu merupakan kewajiban saya sebagai guru, menaati peraturan juga kewajiban saya. Jadi insya Allah saya akan datang tepat waktu, mengusahakan datang tepat waktu. Ya, itu beda yang tepat. Tidak ada alasan ataupun atasannya ampuhan misalkan, tidak masalah. Usahakan tepat waktu, walaupun sesekali misalkan ya ada kepentingan sehingga tidak bisa tepat waktu, itu kan hanya sesekali. Kita targetnya ya sering lah, tidak tiap hari sering seperti itu. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Teorinya ini ada kasus sebelum ada teori. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup karena sedang menggambar sih, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Mereka melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Disuruh maju, tunjuk hidungnya si Iva. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oh, berarti Iva disuruh menunjuk
itunya sendiri ya, bukan Pak Gurunya ya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Pak Seno berbuat seperti tadi. Kira-kira menurut panjenengan semuanya pas nggak seperti itu? Ada yang mau menyampaikan? Bu Alisa coba. Menurut saya tidak setuju karena tindakan Pak Seno itu membuat kepercayaan diri Iva itu jadi turun. Jadi yang mungkin kalau misalkan dinasihati dengan baik bisa berubah jadi baik, malah jadi agak kesal pada gurunya dan lebih malah mengabaikan gurunya. Harusnya bagaimana Pak Seno? Harusnya bagaimana Pak Seno? Harusnya Pak Seno itu bersikap menanyakan kira-kira alasannya kenapa kok bisa tidak bisa PR, misalkan ada kesulitan nanti bisa dibantu sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Bu Alisa. Sempurna balasannya. Iya. Ada yang lain mungkin, ada yang mau menanggapi dari sisi yang lain. Yang nomor satu, tidak setuju saya. Kenapa? Karena Pak Seno seperti ini. Ada yang lain? Pak Agus mungkin? Kalau menurut saya sendiri ya, jelas saya setuju. Kenapa? Karena Pak Seno sudah bertingkah membuat Iva itu malu ya, malu pertama ketika ditertawa sama anak, harusnya jangan dibiarkan, didiamkan, tidak boleh ditertawakan. Kemudian ditawar lagi dengan disuruh maju menuju hidupnya lagi seperti itu. Berarti malunya double, malu wajar. Ini tidak bagus. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kita belum belajar hukuman dan konsekuensi, tapi kira-kira Pak Seno itu menerapkan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya kenapa? Bagus. Kenapa tidak konsekuensi? Kenapa hukuman? Ya karena menurut saya itu kadang suruh maju juga untuk dirasa yang tidak nyaman dengan perilakunya, disuruh maju itu sehingga dia dirasa bersalah, dan yang termasuk konsekuensi itu saya kira bukan sebab dari suatu tindakan yang dilakukan sehingga tidak bisa melakukan. Ya, betul. Ya, betul sekali. Maksudnya adalah hukuman, betul sekali. Nah, ini sebenarnya bedanya apa antara hukuman dan konsekuensi? Kita bahas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini saya sendiri sering salah antara hukuman dan konsekuensi. Karena hal berbeda tapi mirip. Kaca itu mungkin beberapa mili aja. Jadi bagus ya kalau tukang bangunan seperti itu hanya beberapa senti atau mili seperti itu. Yang pertama, kalau menurut saya, hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Ini poinnya adalah negatif. Tadi Pak Seno itu udah berkali-kali buat malu, berarti negatif ya. Maksudnya hukuman. Kemudian jika konsekuensi itu fokusnya pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Tujuannya untuk membantu murid memahami dampak dan tindakannya dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Ini mungkin kalau menurut saya ya, itu bisa positif bisa negatif ya konsekuensinya, atau bisa dengan tujuan untuk menebus tindakan yang tadi yang salah tadi. Mungkin belum ya sama mungkin juga berbagai. Tapi kalau coba kita lihat sini ada kuis lagi, nggak apa-apa ya, jadi tidak ngatur. Kuisnya mohon sediakan kertas dan pulpen
Tulis 1 sampai nomor 10. Kosongan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus, ada berapa enggak? Ya. Ya, kosongan aja. Kemudian di angka yang kosong tadi cukup tulisan H jika memilih hubungan atau tuliskan K jika memilih konsekuensi. Ini gak usah tulis semua biar tidak terlalu panjang. Setiap soal akan berganti setiap 10 detik, bukan 15 menit akan ya. Iya. Nanti kita lihat. Saya baik, salahnya banyak. Ini berganti sendiri. Silakan 10 detik pilih H atau K. Sebisanya aja nggak apa-apa. Cepetan boleh. Itu semua luar biasa. Bagus. Jangan dulu. Sudah teman. Kan boleh lihat. Sudah guys. Boleh lihat kamar sama. Sudah. Mau diulang Pak? Dicoba sekarang. Nanti dibahas Pak. Ya lebih paham. Temannya banyak maksud saya. Bagus. Berapa? Ayo. Beda lah satu. Luar biasa. Iya, adios. Coba ya kita mundur sebentar. Sebentar. Biar agak jelas. Kita pergi di belakang dulu. Satu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa terusnya? Konsekuensi. Kenapa? Karena terlambat ini ada hubungannya juga dengan saya tidak akan terlambat lagi. Konsep kalau tidak terlambat tidak menulis seperti itu. Dan menulis itu bukan sesuatu yang negatif banget. Nah, jadi mereka berbeda kalau mencatat ini diganti dengan lari keliling lapangan misalnya. Ini nanti akan dari berubah. Kemudian yang berikutnya nomor 2, lari keliling, ini mana tidak ada tadi ya.
lari meninggalkan lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kira-kira apa yang bedanya ya antara hukuman dan konsekuensi ya? Jauh sekali. Kemudian nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi berarti artinya lebih ke menebus saya, menebus. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab seperti itu. Kemudian nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa maksudnya? Hukuman. Coba ini dibuat agar masuk ke konsekuensi. Gimana? Agar ini bisa masuk konsekuensi, jadi adanya huruf yang atas poin depan atau poin belakang. Bebas. Kalau yang mau mengubah poin depannya, murid melaksanakan ya. push up sesuai kesepakatan karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sudah berganti atau belum itu? Sudah beda betul. Tetapi masih ada menggunakan masker ke sekolah. Tapi udah berada kesepakatan ya, maksudnya kesepakatan ya. Karena tidak baik karena ada kesepakatan. Oh gitu. Berarti bagus poinnya kesepakatan. Gimana? Sudah berubah atau belum? Sudah ya, karena ada kesepakatan. Tetapi jika ini murni tidak ada kesepakatan kok mau dirubah, itu di atas dengan push up harusnya apa coba? Jadi apa? Biar masih ada hubungannya dengan masker. Tidak pakai masker. Seperti itu. Berarti murid diminta untuk ulang, ya terus kan ya, ulang mengambil masker karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti sudah berganti jadi konsekuensi. Itu loh, kira-kira seperti itu bedanya. Nah, kalau belum boleh juga ya harapan. Saya juga belum. Yang 5. Ini jelas konsekuensi. Jelas itu tidak ada keraguan. Nomor 6. Hukuman. Ini kalau diganti konsekuensi diganti bawahnya bersebut di lapangan basket 12. Apa coba? Kalau bawahnya itu 2 biar bisa di konsekuensi. Karena terlambat mengikuti latihan fisik misalkan. Ini berarti ada hubungannya dengan latihan fisik. Ini berarti berganti jadi konsekuensi. Kira-kira seperti itu. Ini ragu-ragu ini. Mungkin ada yang banyak salah di sini. Bertelanjang kaki seharian karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Ini kan ada hubungannya. Bertelanjang kaki seharian dengan tidak menggunakan sepatu hitam. Poinnya tadi sudah apa? Nomor 7. Hukuman. Masuknya situ ya, namanya. Betul sekali. Agak aneh sih. Nomor 8. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini tidak ada hubungan sekali. Kemudian nomor 1 juga dikatakan yang kurang bagus. Berarti maksudnya hubungan. Tidak ada hubungannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya bilang konsekuensi jelas. Kemudian ini apa tadi ya? Konsekuensi. Kenapa bisa masuk konsekuensi? Karena tadi sudah masalah mencederai temannya, sehingga dia harus duduk dulu. Bukan nanti mencederai lagi seperti itu. Ini dari kemarin cuma saya salah hubungan seperti itu. Seperti itu. Ada pertanyaan ini sampai sini? Belum ya? Ini jawabannya tadi terlanjur kelihatan tapi nggak apa-apa. Karena belum semua ini terlihat pasti. Apakah hukuman dan pandangan tepat untuk pembelajaran anak? Tepat apa tidak? Kalau berdasarkan teori tadi harusnya tidak tepat dan memang tidak tepat. Apa ada dampak negatifnya? Ada banyak sekali dampaknya. Ini menurut Alfikon mengatakan mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengkontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Secara ideal, yang akan belajar sendiri adalah menghargai sesungguhnya. Jadi dia atau Afiko ini tidak setuju dengan hukuman yang keluarganya. Fokusnya adalah belajar dari dalam diri atau internal tadi. Lagi-lagi internal ya. Memang harus belajar kita sebagai guru bagaimana untuk meniadakan hukuman dan penghargaan. Karena jujur saya juga waktu pegang kelas ketika ada anak yang sendiri itu yang ditunjuk maju ya orang ini ya seperti itu. Dan itu berarti hampir sama dengan tadi Pak Sera maksimum ya, nggak boleh. Yang namanya orang anak tidak mau berarti ditunjuk, ya jelas tidak bisa ya. Yang menang karena ditunjuk itu ke depan, kalau tidak masih ada. Berusaha untuk dihindari sedikit demi sedikit. Yang berikutnya penghargaan nilainya sama dengan menghukum. Jadi penghargaan itu jauh beda atau bukan sama dengan menghukum. Kenapa bisa seperti itu? Ini ada beberapa keterangannya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Kalau penghargaan itu jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Kalau tidak diberi lagi masuk, ini tidak disiplin, tidak melakukan peraturan. Sedangkan kalau menghukum, kalau anak dihukum itu tahun-tahun bisa sampai lulus tetap sakit hati ya, dan belum tentu besoknya disiplin juga. Jadi ini ada masing-masing ada konsekuensinya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang diberi penghargaan otomatis anak misalnya yang rankingnya 1, yang ini 2, sini PPP atau ranking terakhir, saya tidak ya. Ini secara tidak langsung akan tidak efektif. Kemudian yang ini penghargaan merusak hubungan. Hubungannya apa? Hubungan antara yang ranking 1 tadi yang ranking 2 atau ranking yang lainnya. Terutama yang 1 dengan PPP. Tidak mungkin nyobain sih dapat penghargaan seperti itu. Bisa jadi dua anak ini saling bertengkar, ya, seperti itu. Karena dari ini yang juara 1 ini paling bagus dapat 10.000. Antara juara 1 dan 2 kan selisih 1 game bisa kan dari berapa? Yang berikutnya mengurangi ketepatan. Mungkin kalau menurut saya yang mulai ketepatan ini karena tidak fokusnya mengarah penghargaan itu. Anak mengerjakan soal niatnya mau menggapai penghargaan atau hadiah ini dengan yang memang serius mengerjakan hadiah tadi, kemungkinan besar salahnya banyak yang karena penghargaan. Banyak cepat-cepat rampung tidak fokus. Kemudian menurunkan kualitas, hampir sama dengan tadi. Kualitasnya berikutnya akan mematikan kreativitas. Ini ada survei ketika mahasiswa ya yang dibayar dengan tidak dibayar ketika penelitian, ternyata yang dibayar itu kurang kreatif ya, karena motivasinya beda dan mungkin terburu-buru juga. Kemudian penghargaan hakikatnya menghukum. Kok bisa menghukum ya? Iya, menghukum yang tidak mendapat penghargaan tadi seperti itu. Yang berikutnya keyakinan kelas. Ini yang kelas ini juga saya baru dengar di JKB ini, keyakinan kelas. Yang ada sudah beberapa kelas ya. Kenapa ada keyakinan kelas? Keyakinan mungkin dengan agama mungkin ya, ada keyakinan Tuhan dan sebagainya. Ternyata di sini ada juga keyakinan. Apa itu keyakinan? Yaitu nilai-nilai kebajikan lagi yang universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan. Kedudukannya dengan peraturan kelas tinggi mana? Ini prosedurnya. Kedudukannya dengan peraturan kelas dan keyakinan itu tinggi mana? Antara keyakinan dengan peraturan. Keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak aja. Yang lebih abstrak. Kalau peraturan itu jelas. Kalau kaidah lebih tinggi lagi, lebih abstrak lagi. Ini prosedurnya tadi. Juara pendapat, kemudian mencatat ya, ditempel boleh di sticky note, boleh di papan tulis kalau tidak
kertasnya karena kadang-kadang sudah punya. Kemudian susunlah, kemudian disepakati jangan menggunakan kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat positif. Jangan berkelahi, berarti jangan pakai jangan, atau tidak melaksanakan upacara, jangan pakai tidak mengikuti upacara misalkan. Kemudian ditinjau kembali, keyakinan sudah dicatat, kemudian meninjau ulang. Selanjutnya setelah sepakati dan deal, ditempel di tempat yang mudah dilihat, boleh di dinding ataupun di dekat di depan, di depan, samping dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu apa ya? Kebutuhan yang paling pokok, yang dasar. Kebutuhan yang paling dasar atau yang paling pokok. Ya apa? Yang makan, bukan ya? Makan dan sebagainya. Ini betul sekali. Kalau tidak makan kan meninggal dunia, nanti sore ya. Apa itu kebutuhan dasar? Ini bukan kalau sudah. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ya banyak sekali. Tapi kalau mau dihubungkan dalam teori ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian lainnya kekuasaan, juga boleh kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup itu maksudnya tadi apa ya? Makan, seperti itu. Bukan pokok sekali. Penguasa itu maksudnya bukan penguasa dari penguasa bukan, tapi penguasa dalam bidang kompetensi, memahami seperti itu. Cakap bukan cakap bagus ya, cakap. Kemudian kesenangan berarti ya setiap orang pasti membutuhkan nafas. Makanya ada refleksi, ada status, ada ide, tapi jadinya yang waras lama sebelum jangan sampai itu. Kemudian kebebasan juga penting, tapi kebebasan manusia ada dibatasi oleh kebebasan dari orang lain, jadi tetap ada batasnya. Kemudian yang selanjutnya bertahan hidup. Ini kalau dirinci sudah tadi ada makan, minum, atau kebutuhan biologis yang lainnya. Kemudian ada kasih sayang, rasa diterima. Misalnya ini kan ada anak atau siswa di dalam perangkatnya di kelas kita itu ada yang disuruh kerja kelompok dengan dia, itu omong semua, ada nggak? Kalau selain kali, jadi mas, ini berarti tersiksa ya, tidak menerima kebutuhan kasih sayang. Ini juga tugas kita. Ini susah loh menggunakan seperti ini. Belum kan ada perubahan, belum timur kan. Yang berikutnya kebebasan atau freedom, membuat pilihan, menyuarakan pendapat dan lain sebagainya. Hubungannya dengan anak-anak kita juga bisa berpendapat ataupun apa yang menjawab sunnah syariah di kelas ya, di kelas. Tapi jangan ketika anak seusia SD disuruh berpendapat di kelas, kira-kira kendala pendapatnya kendalanya apa tidak? Banyak kendalanya. Itu juga tugas kita. Bagaimana anak didik kita itu disuruh berpendapat, guru. Kalau itu salah nggak masalah ya. Yang penting berani. Dan membangun keberanian ini sangat susah, luar biasa. Jangan anak didik kita sendiri pun seperti itu kadang-kadang ya. Disuruh tanya, iya nggak tanya. Disuruh berpendapat, ya tidak, karena memang apa ya? Ada unsur malu. Kemudian yang berikutnya kesenangan, bukan sudah tadi. Ini ada SPG kan juga tujuannya untuk menghilangkan kejenuhan kan. Misalkan dalam kelas kita tadi pembelajaran, ya serius terus. Ya. Pembelajaran yang bagus bukan berarti diem, anteng, orang tak mudik, nanti bocah kepingin besar orang ngomong juga nggak bagus ya. Raya, tapi kalau terarang itu berarti sudah bagus. Dia bersihkan dari pelajaran sendiri itu juga ada. Kayaknya terkontrol karena dalam koridor pembelajaran seperti itu. Kemudian eksperimen di kelas kira-kira penting nggak? Penting. Sering melakukan apa jarang?
di kelas sendiri maksudnya. Masih jarang ya, masih jarang ini identitasnya kalau bicara harus ditambah. Nah itu tapi perlu belajar, walaupun SPG bunyinya perlu belajar cari-cari di internet atau di YouTube dan lain sebagainya agar anak itu dengan ternyata hal sederhana kalau di YouTube ya, bisa membuat anak senang. Sebenarnya kita juga bisa membuat sendiri, tapi kadang-kadang apa ya kreatifnya kurang ya, maunya contoh seperti nggak apa-apa gitu. Penguasaan atau power dari sudah kompetensi atau percakapan, kemudian ini ada dunia berkualitas. Ini juga hal baru, saya baru mat tadi ya. Ada dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Secara mudahnya berarti anak-anak kita ataupun gambaran representasi kita yang kita inginkan masa depan. Ini contohnya ada bisa isi orang ataupun hal-hal yang baik ya, yang bisa membuat kita bahagia. Cita-cita lah, cita-cita masa depan. Dan ini sifatnya universal juga ya. Sifatnya universal, artinya bisa berlaku di orang lain pun kebanyakan sama. Masuk ke restitusi. Restitusi ini jangan sampai terselektor menurut ibunya, nanti bisa jadi prostitusi. Restitusi ini juga sebelum saya jawab tidak pernah dengar saya ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Intinya itu agar mereka bisa kembali ke kelompoknya. Ini yang berperan karakter internal atau eksternal seperti itu. Kalau restitusi internal ya, dari internal tahapannya jelas ada 3, kemudian sini ada 5 kontrol guru dalam restitusi, tentunya penghukum, tukang hukum, sidik maju, sidik masih kebersihan, sidik dan lain sebagainya. Sekali-kali boleh, tapi dalam tahap ke arah menghilang seperti itu. Kemudian kedua, membuat orang merasa bersalah. Kita buat bagaimana anak didik kita bisa melaksanakan atau melakukan kesalahan, merasa tambah salah lagi. Seperti itu. Harapannya tobat seperti ya, atau tidak melakukan lagi. Seperti mari bahasa Jawa, mari. Kemudian teman, ini so akrab menurut saya. Kita so akrab pada anak didik kita, ya bestie seperti itu. Ya akrab, tapi jangan akrab begitu. Kalau jangan sampai terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat, dikiranya kita juga teman seperti teman-teman yang lainnya. Tidak ada batasan, sehingga tidak ada rasa hormat lagi juga, tidak berbahasa yang bagus, ataupun keluarganya juga kalau yang dengan teman yang mungkin kadang-kadang agak saru-saru juga harus diperhatikan. Yang berikutnya pemantau, tukang pemantau, ya kayak pengawas pemilih atau pengawas ujian seperti itu. Sidik, ya dari nasihat dan sebagainya. Yang berikutnya manajer, ini manajer yang paling bagus bagaimana posisinya. Ini sudah tadi hukum, bagaimana menghindari semaksimal mungkin posisi menghukum, baik verbal maupun non-verbal. Ya, seperti itu. Berikutnya akibatnya, ini jika kita sering melaksanakan efek hukum-hukum itu, anak akan kemungkinan marah jika berani dikeluarkan, kalau tidak disimpan dalam hati. Akibatnya mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi kalau anak sekarang dihukum, pola tangan tadi seperti itu. Ini gambarannya kalau itu di samping rumah saya, waktu puasa ada anak ngomong mecon, ini. Karena masa-masa sekarang anak tidak bisa dimarahi seperti itu, tapi dihukum. Meconi disogi telah saya terima obat nyamuk, yang penting sokre.
sama Pak Jono. Bunyi-bunyi terbede, kan berarti gambarnya seperti itu. Anak itu kalau dikerasin, kalau anak sekarang ya, itu bukan gampang mari, tambah menjadi seperti itu. Jadi harus hati-hati. Karakternya beda dengan anak-anak dulu. Digerito, dicewek, apa namanya Bu ya? Saya coba ngalamin gerito, itu tidak apa-apa. Orang tuanya tidak protes, kita sebagai murid juga tidak ada rasa dendam. Ya, mungkin hanya saat itu ya merasa gila ya wajar. Tapi dendam yang berkepanjangan itu tidak ada. Kalau sekarang tidak jadi, jangan dilakukan seperti itu. Ini teman tadi sudah memonitor, memantau, sudah manajer ini. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini nanti masuk ke segitiga restitusi. Ya, nah ini belajar bersama. Ini jadi gambarnya proses tak ganti. Nah ini ada menstabilkan salah, udah kita ikut tadi kayak teman itu. Ya anaknya, semua orang pasti akan salah. Kita mulai sih juga kayak gitu pada orang misalnya. Ya juga seperti itu aja. Main habis satu malam sampai waktu tidur lupa, tadi punya telat. Kita menyatu. Nah, ketika kita menyatu dengan anak, itu anak akan bisa jadi ada menerima nasihat. Itu harapannya. Kemudian setelah menstabilkan, nanti validasi tindakan yang salah. Validasi dengan salah artinya ya, kita menegaskan bahwa anak itu salah yang berbagai macam gaya bahasa sehingga anak akan tidak masalah lagi. Kemudian yang lainnya atau yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah keyakinan ini berarti harus tahu seperti apa dibentuk sebelumnya. Nah kalau belum dibentuk, anak-anak ditanya keyakinan mana yang kamu melanggar. Nah berarti harus ada apa itu, ada kesepakatan yang kelas kita masing-masing. Keyakinan, untuk keyakinan juga kemarin Islam bisa betul. Ya, ini tadi tahap secara rinci. Kemudian kalau dibaca menstabilkan identitas, setiap orang pasti akan melakukan kesalahan dan ya. Validasi, kamu pasti punya alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini apakah bisa dilakukan untuk setiap masalah? Apa masalah tertentu segitiga restitusi? Semua masalah bisa menggunakan restitusi. Benar atau tidak kira-kira? Tidak. Itu benar? Tidak benar. Atau tidak benar? Tidak benar. Melihat kesalahan itu sejauh mana, kefatalan tingkat keparahannya. Dan kalau kriminalis itu nggak bisa, ya dukung seberat-beratnya di masukkan ke polisi sumur itu seperti atau sampai meninggal di seperti itu. Tapi kalau sekarang buihnya pejabat sama buihnya rakyat biasa beda banget ya. Iya. Kenapa? Karena kalau pejabat di penjara tambah enak. Iya, tambah enak. Tapi kita nggak tahu katanya. Bukan salah seperti itu. Berikutnya berbagai pengalaman. Mari kita melaksanakan tugas tentang ini, pengalaman restitusi ketika restitusi, membuat videonya karena kita saya sendiri belajar pertama jadi video juga mau ya. Kalau tidak ada kasus pertama tidak membuang UPR, kalau tadi tidak. Yang kedua izin ke WC ternyata ke kantin. Ini masalah yang sering populer. Apa itu populer? Sering terjadi ya, terjadi. Ini videonya bisa diputar kepada di sini.
settingannya masih ke situ. Bagaimana? Settingan di situ perlu apa namanya? Diganti. Bagus juga. Ini kasus pertama, kemudian kasus kedua, di kamar kecil ternyata tekan ini faktornya alam kan, jadi dia. Ya, yang bagaimana? Itu dalam ngomong. Ternyata shopping itu susah, kurang. Kurang paling boleh. Wah, dibantu Pak Agus. Saya Pak Agus, ini kesuk perbalan ini. Ya. Udah tahu saya. Validasi tidak ada salah. Kita lihat juga. Kita terakhir menanyakan keyakinan. Kemudian harapannya bisa menemukan ini solusi yang akan dilakukan. Itu harapannya segitiga resolusi ini tidak hanya apa ya, hanya di dalam acting saja, yang tidak hanya dalam pendidikan CGP saja. Harapannya bisa benar-benar dimasukkan di dalam kegiatan kita dalam mengajar ketika menghadapi anak-anak yang melanggar peraturan. Ya, kalau selengkapnya jangan hanya formalitas saja. Kemudian revisi sebelum penutupan, motivasi terbaik dalam melaksanakan peraturan yaitu motivasi dari intrinsik atau dari dalam diri masing-masing anak, bukan dari guru atau yang lainnya. Yang kedua, posisi kontrol yang terbaik bagi seorang guru dalam upaya menanamkan disiplin positif yaitu sebagai manajer. Ya, jadi kita manajer semua, jangan gajinya banyak. Kemudian yang berikutnya, segitiga restitusi merupakan upaya terbaik memperbaiki kesalahan karena siswa secara mandiri dan sadar atau salah sadar menemukan solusi berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa ini? Kesepakatan atau keyakinan kelas seperti itu. Ya,
kita belajar bersama bagaimana membuat keyakinan kelas bersamaan tentunya agar anak itu merasa tanggung membuat. Jangan kita yang membuat 1, 2, 3 tembak. Jangan ya. Nanti anak tidak merasa saya yang buat. Silakan bu guru saya yang melaksanakan. Jadinya akan kacau. Nah, sebelum penutupan kita tes pemahaman. Apa semua ada? Di KWA itu nanti kata kirim PA kita latihan pakai kuisis ya. Nanti ada tes 10 soal tapi masing-masing 30 detik. Soal berkali sendiri ketika sudah habis dadakan apa? Anak sekian nanti saya tidak apa-apa. Atau mau di skate, bisa pakai skate? Kenapa? Saya dipotong nanti video. Ya, sabar. Kalau bisa skate ini di skate boleh. Oke, katakan swing. Terus. Ini dulu waktu saya mengajar, mungkin 2 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu, ketika COVID tepatnya, saya gunakan ini agar anak bisa memanfaatkan HP untuk yang bagus. Silakan dibuka HP-nya dari kiri. Kita menghadap Pak Bus. Udah terlihat belum? Belum ya? Sudah? Oh sudah. Silakan di klik linknya, kemudian nanti mengarah ke ya isi nama dulu. Nama sendiri, ya nama sendiri, nama asli, dan nama samaran ya. Ya, belum mulai. Nah, siap. Ini ada laptopnya. 6 peserta. Nanti tunggu semuanya masuk. Bagus, Brenda, Bu Eni, Bu dan masuk. Pada masuk. Oh, apa dipakai? Di bawah ada. Oh iya ini di atasnya. Oh iya ada semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sudah siap? Oh, belum. Bu ini di atas. Bu ini di atas. 8 berapa nih? 10 orang. Dapat semua ya? Kita mulai. Bismillah. Ya, gabung.
Bu Eni belum lagi. Nah, Bu Alisa juga belum. Kita semoga mulai semuanya. Boleh coba untuk anak-anak kita sekali-kali kan. Dan sebagai kuis di kuis itu banyak sekali soal tidak tersedia. Untuk peringkat dari atas yang lebih tinggi ke bawah, misalnya atas. Oh, dari sini yang lagi dari bawah. Jangan dibuat beban, salah sebenarnya. Sampun. Bukumu di atas di betul semua. Ya, kedua Putri, wali saya belum selesai pada jalan. Ini yang Bu Eni, Bu Enda, Putri yang ada belum? Mau dikasih ya?
kalau benar daripada benar, tapi lebih lama berarti di bawahnya. Iya. Adanya apa? Oh, ini sudah semua? Oh, selesai. Ya, belum full ya? Kamu masih ada bawahnya tapi bilang saleh. Semua gitu. Kamu dapat? Oh, tidak. Oke, udah tahu. Oke. Waduh, ini nomor 1 tidak terjawab. Ya. Mungkin. Iya. Berapa berarti? 64 ya. Iya. Dan itu ya caranya kalau pengen belajar kuisis, besok bisa sama-sama ya. Kuisis salah satu media gratis yang cukup menarik. Karena selama itu tidak berhari-hari ya, anak tidak bosan. Kalau berzina ya bosan. Terima kasih teman-teman untuk hari ini destinasi asli nyata saya yaitu tentang modul 1-4 telah selesai. Apabila saya dalam menyampaikan materi ataupun presentasi banyak kesalahan ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya, saya tidak lain minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan kali ini marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.